Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan untuk metode harga transfer dari unit dalam perusahaan. Jadi misalkan divisi atau unit di dalam perusahaan, divisi A ke divisi B. Kalau contoh kemarin kan divisi N ke divisi M dan seterusnya. Nah, kita hari ini menggunakan metode negosiasi. Kalau kemarin sudah metode harga pasar, kemudian metode harga pokok. Dari harga pokok dimodifikasi agar laba yang dikehendaki itu 30% dan seterusnya. Kemudian kalau hari ini kita masuk ke metode negosiasi. Nah, bagaimana dengan metode negosiasi ini? Metode negosiasi ini digunakan apabila misalkan saja tidak adanya harga pasar. Maksudnya apa? Produk yang tersedia itu tidak ada harga pasarannya. Nah, maka salah satu alternatifnya adalah menggunakan metode negosiasi. Kemudian juga misalkan timbul masalah dalam penentuan besarnya tingkat laba untuk produk atau jasa yang dipertukarkan. Bisa jadi seperti itu. Dan yang terakhir juga bisa produk atau jasa tersebut tidak dihasilkan oleh pihak di luar perusahaan. Nah, oleh karena itu metode negosiasi ini yang dipakai. Oke, latihan soal contoh ya. Kita tetap menggunakan contoh yang kemarin kemudian ditambah misalnya dengan menggunakan contoh di muka, maka harga transfer tidak ditentukan atas dasar harga pasar yang dimodifikasi atau atas dasar harga pokok ditambah laba, melainkan ditentukan atas dasar negosiasi antar manajer, yaitu divisi M dan manajer divisi N. Nah, berdasarkan kesepakatan kedua manajer divisi tersebut, harga transfer produk A yang diserahkan ke divisi N adalah sebesar Rp175 per unit. Hitung laba masing-masing. Jadi di sini intinya adalah negosiasi tawar-menawar harga antara divisi M dan divisi N ya. Manajernya. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Penjualan 40% dari 5.000 unit itu dijual ke pihak luar, yaitu harga Rp200. Maka totalnya adalah Rp400.000. Kemudian yang dijual 60% di dalam perusahaan lain divisi, yaitu 60% dikali 5.000 dikali 175. Nah, ini Rp175. Inilah yang disebut dengan harga negosiasi tadi. Jadi nanti di apapun, model apapun itu yang dirubah itu posisi yang di sini. Mau harga pasar yang di sini yang dirubah, mau pakai harga pokok ditambah laba ya di sini yang dirubah. Negosiasi di sini, arbitrasi juga di sini nanti. Ya. Totalnya adalah Rp525.000, maka divisi M penjualannya adalah Rp925.000. Kemudian untuk divisi N 3.000 unit karena yang dihasilkan atau yang dibeli dari divisi M itu adalah 3.000. Kemudian yang dijual dengan harga jual untuk keluarnya adalah dengan melalui proses lebih lanjut yaitu Rp700 ya. 3.000 kali Rp700 hasilnya Rp2.100.000. Kemudian untuk biaya produksinya 5.000 kali 80 itu biaya produksinya ditambah 250.000, ini adalah biaya tetapnya, hasilnya adalah 650.000. Kemudian untuk divisi N harga perolehan dari divisi M sebesar 525.000 ini ya. Ini pindah aja di sini ditambah 3.000 unit dikali 300 biaya tambahan atau diolah lebih lanjut. Maka hasilnya di sini adalah atau totalnya adalah Rp1.440.000. Nah, biaya penjualannya adalah masing-masing 2.000 kali 20 dan 3.000 kali 50 yaitu 40.000 dan 150. Laba yang diperoleh untuk divisi M yaitu 235.000, sedangkan divisi N itu 525.000. Kalau di total ini semuanya adalah 760.000 ya. 760.000. Nah, ini nanti semuanya akan sama hasilnya ya. Kemudian selanjutnya menggunakan metode arbitrasi. Nah, kalau metode arbitrasi ini adalah arbitratornya, yaitu yang menentukan itu adalah pimpinan atau direksinya. Misalkan
dalam metode negosiasi ini tidak terdapat kesepakatan antara manajer DCM dan manajer DCN. Bagaimana kemudian ini akan diambil alih oleh direksi, bagian direksi. Ya, direksi suatu perusahaan menentukan, oh kalau gitu saya kasih harga sekian. Nah, itu yang menentukan. Jadi keputusan direksi itu yang menentukan harganya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan dengan menggunakan data sebelumnya tetap sama ya. Semua harga transfer ditentukan atas dasar negosiasi antara manajer M dan manajer N. Akan tetapi negosiasi tersebut mengalami jalan buntu. Jadi tawar-menawarnya nggak selesai. Alias jalannya buntu. Kemudian sehingga direksi perlu campur tangan mengenai sebagai arbitratornya atau penengahnya. Dari hasil dialog antara direksi dengan manajer M dan N diperoleh keputusan mengenai harga produk A yang ditransfer ke divisi M ke divisi N, yaitu harganya 142 per unit. Ya, hitung laba masing-masing divisi. Artinya apa? 142 unit ini 142 rupiah ini adalah harga yang ditetapkan. Loh, ini ternyata harganya lebih murah dari ini, terserah direksi. Direksi mau kasih harga berapapun tidak masalah, karena ini adalah masih di dalam perusahaan. Toh itu nanti total keuntungan yang didapat dari kedua divisi kalau di total juga tetap sama, yaitu 760.000. Oke, saya lanjutkan. Nah, pembahasannya adalah sebagai berikut. Tetap sama, 5.000 kali 40% kali 200, yaitu yang dijual keluar ya. 400.000 rupiah, 5.000 dikali 60% kali 142, ini ya dirubah ya. Ya ini harga yang ditentukan oleh direksi tadi. Maka besarannya adalah 426.000 rupiah, totalnya adalah 826.000 rupiah. Kemudian untuk divisi N tetap sama ya, 3.000 kali 700, maka hasilnya adalah 2.100.000. Untuk biaya produksinya yaitu 5.000 kali 80 ditambah 250.000, biaya tetapnya totalnya adalah 650.000 rupiah. Kemudian untuk biaya produksinya, harga perolehnya ini salah ya, bukan 540, tetapi ini yang benar adalah 426.000 rupiah ya, 426.000 rupiah ditambah 3.000 kali 300, maka totalnya di situ ini juga keliru nih ya. Ini seharusnya 1.326.000 rupiah kurang lebih. Nanti tolong teman-teman hitung kembali ya apabila ada kekeliruannya. Oke, selanjutnya untuk biaya penjualannya tetap sama, yaitu 40.000 dan juga 150. Maka laba yang diperoleh dari masing-masing divisi adalah, untuk divisi M adalah 136.000, sedangkan untuk divisi N adalah 626.000 rupiah. Kalau di total tetap sama, yaitu 760. Nah, teknik dalam pengerjaan soal-soal yang saya berikan itu nanti labanya atau hasil akhirnya dari kedua divisi ini digabung. Ketika hasilnya berbeda, itu berarti ada kesalahan ya. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini ya. Apabila ada kekeliruan, saya mohon maaf, dan apabila ada teman-teman yang belum paham atas apa yang saya sampaikan, silahkan bertanya melalui WA atau telepon saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.